Bukan. Siapa namanya? Panglima. Apa? Iklimah. Ilma. Filmnya. Udah saya umumin. Oke. Hanya lima. Apa sih? Tolong. How long you waiting here? I think it will be 5. 5 months. Jadi salah masuk jurusan. Salah masuk jurusan. So meaning to say you wrongly come to previously majoring. Majoring. But actually you majoring, is it? Okay, it's okay. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladziina istafa amma ba'du. Thank you very much, Ibu Dr. Julie, for the chance give me to deliver part of lecture in Magister Economics UNY, and the topic is regarding wakaf. Yeah. I'm very sorry because in the last minutes I just know there is a student from abroad, Anwar, from Uzbekistan, because in my mind all students is Indonesians. Okay, so I prepare my material, my presentation in Bahasa. But inshallah we will inshallah I will deliver both in Bahasa or in English. Okay. But the material, yeah, in Bahasa. Okay. No problem. Okay. Okay. I already sent the material to Dr. Yuli. The material is, I think, the most important material about wakaf, history of wakaf from Encyclopedia of Islam, but it was about 3 decades ago. So we will enrich the material by discussion and so on. Okay, talking about the history of wakaf as institution, ya, sebagai sebuah institusi
ya. Specifically, ya, socio-economic institution, ya. In Western academia, okay, wakaf popular, yeah, or known as an institution, yeah, not only as law, yeah, not only as part of Islamic law or Islamic jurisprudence, okay. Jadi oleh karena itu sejarah wakaf itu kita akan lebih spesifikkan, lebih khususkan ke dalam sejarah sosioekonomi institusi wakaf itu sendiri. So, if we talk about wakaf as part of the Islamic history, so the first question will be raised. Okay, mengapa wakaf? Okay, why wakaf as a socio-economic institution? The answer is I got from a big historians from America. We call it Marshall Hudson. Okay, he has a book, Defense of Islam, 2 volume. Okay, this is the most one of important book as Islamic history resource. Yeah, but written by the Western scholar. Yeah, he said that wakaf, ya, wakaf adalah pendukung utama eksistensi umat, ya, dan masyarakat Islam sepanjang sejarahnya dibandingkan dengan sumber-sumber filantropi Islam yang lain seperti zakat. Oke, ya. Wakaf is the most important factor determinants, ya, to support, ya, the existence of Muslim society during his history for about 150 years, yeah, until nowadays. Yeah. We Islam coexist, yeah, during this 150 years, yeah, yeah, 1050 hundreds, yeah, 500 years, yeah, because wakaf. Okay. Ya, dibandingkan, ya, comparing with other Islamic philanthropy source or resource, ya, for instance zakat. Okay. Ya. So because, ya, karena ini terkait dengan karakteristik dari masing-masing macam-macam filantropi Islam, sumber-sumber filantropi Islam atau jenis-jenis filantropi Islam, ada sedekah, ada zakat, ada infak, ada hibah, ya, ada wakaf dan lain sebagainya. Kalau wakaf kita ketahui itu punya karakteristik yang berbeda dibandingkan zakat itu sendiri. Ya. Okay, it's mean that wakaf or Islamic endowment, ya, ini menjadi sumber utama pembiayaan publik Islam, pembiayaan publik yang selama ini kita mengenalnya dalam konteks modern adalah pajak, gitu kan, tax, gitu kan. Ya, ini wakaf menjadi sumber utama karena wakaf ini lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan publik Islam atau masyarakat Islam yang sifatnya itu jangka panjang. Ya, oke. Sementara untuk kebutuhan jangka pendek itu bisa dipenuhi dengan sumber filantropi Islam yang lain atau jenis filantropi Islam yang lain, diantaranya adalah
zakat itu sendiri. Mengapa? Karena wakaf itu berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu penerimanya, manfaatnya, ya, atau mustahiknya itu sudah jelas, ya, ada 8 groups, ya, ada 8 kelompok. Tapi kalau wakaf itu lebih fleksibel, bisa 8 asnaf zakat itu ataupun di luar itu, ya, jadi lebih fleksibel, ya, tidak hanya orang miskin, orang fakir, the needy and the poor, gitu kan, tapi juga bisa semuanya, gitu, termasuk yang berwakaf sendiri, ya, itu bisa menerima manfaat dari wakaf. Tapi yang terpenting perbedaannya adalah objek atau properti atau aset yang diwakafkan itu sifatnya harus gitu ya, harus kita jaga, ya, selamanya, gitu kan. Bahkan di beberapa apa namanya Islamic School of Law, gitu ya, atau mazhab, itu ada yang tidak boleh, ya, kita mewakafkan sebuah properti, sebuah aset itu sifatnya sementara. Jadi harus kekal untuk selamanya. Maka, ya, sifat perpetuinya ini, kekekalan wakaf ini, ya, itu terkait dengan jangka panjang dari pemenuhan kebutuhan masyarakat Islam itu sendiri. Kan banyak kan butuh untuk apa namanya masyarakat Islam atau umat Islam butuh apa namanya sarana yang menunjang pendidikan, kesehatan, ya, termasuk ibadah itu sendiri. Sehingga, ya, wakaf ini berperan penting. Selama ini kita mengenal kalau di dalam ekonomi, ya, semuanya mengacu kepada pajak, gitu kan, tax, gitu kan. Nah, tapi dalam Islam, ya, ada sumber-sumber pembiayaan publik, gitu ya, keuangan publik, gitu ya, ya, itu bisa pajak, bisa zakat, bisa wakaf dan lain sebagainya. Jadi lebih apa namanya sebetulnya lebih banyak, ya, source-nya itu dibandingkan kalau kita melihat kepada ekonomi konvensional. Oke, so, ya, kalau kita ingin apa namanya membahas tentang sejarah wakaf, ya, maka paling tidak kita bisa membaginya ke dalam 5 periode. If we want to discuss about the history of wakaf, we can, ya, divide, ya, to 5 periods. Okay, from the prophetic era, ya, from our prophet era till nowadays, ya, sampai hari ini, because I'm sorry, but also there are many era, okay, for example from Ayyubid era, the Mamlukis, okay, Mamluks from Egypt, okay. Okay, also maybe a Persian era, yeah. Okay, so the first period is we call it classical age, okay, or classical periods. Yeah. Start from the prophets, his companions, and the next is the second period, wakaf from Umayyad. Yeah, in English we call it Umayyad dynasty atau dinasti Umayyah. And the third is we call it medieval, yeah, Islam, yeah, or
Also, we can include this period as classical Islam. Yeah. Within dynasty Abbasiyah or Abbasid, yeah, era. Okay. Start from 750. Yeah. And periode yang keempat, the fourth period, yeah, it is, we call it uh, pre-modern, yeah, before the modern age. Yeah, we this period regarding to wakaf in Ottoman Empire. Oh, sorry. How to say it? I forgot. Share. Sorry, I'm sorry. I forgot to share my presentation. So I share. Where is screen one? Screen one on Windows 5. Screen, yeah. Okay. Okay. Already? Okay. Okay. Oke, jadi mengapa wakaf? Ya, tadi sudah kita jelaskan seperti itu karena ada salah satu statement dari salah seorang sejarawan dari Amerika, sejarawan Islam yang menjelaskan bahwasannya wakaf ini menjadi pendukung utama, ya, eksistensi itu keberadaan dari umat Islam atau masyarakat Islam sepanjang sejarahnya 1.500 tahun sampai sekarang, ya, dibandingkan dengan sumber-sumber filantropi Islam yang lain yang juga menjadi sumber keuangan publik Islam, yaitu zakat. Oke. Nah, untuk sejarah wakaf itu sendiri, saya membaginya menjadi 5 periode, ya. Dari mulai klasik itu sampai dari Nabi SAW sampai kepada dinasti Abbasiyah, ya. Kemudian pra-modern itu wakaf Turki Utsmani, dan yang terakhir di era modern ini saya menyebutnya sebagai the Islamic Global Wakaf atau wakaf global Islam. Jadi seperti ini. Tapi kalau Anda melihat di ensiklopedia Islam, ya, yang sudah saya share dan di-share oleh Bu Juli, nah itu dia lebih ke arah apa namanya ya, pembagian sejarah wakaf itu lebih ke arah geographical aspek gitu ya, berdasarkan wilayah-wilayah Islam gitu ya. Ada Suriah, ada Egypt, ya, ada Southeast Asia gitu kan. Nah, Anda bisa mengembangkannya di situ itu. Oke, yang pertama adalah periode satu atau klasik. Nah, ini tidak bisa lepas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa namanya, pembawa wahyu risalah tentang Islam, ya, yang mengajarkan berbagai macam aturan, ya, kaitannya dengan Islam, ya, termasuk wakaf itu sendiri, gitu ya. Nah, wakaf itu kenapa saya langsung ke hadis, gitu kan? Ya, ini sebagai dasar dari wakaf itu karena memang secara spesifik tidak disebutkan kata wakaf itu dalam Al-Qur'an. Nah, gitu ya. Ya, tetapi
wakaf ini bisa diturunkan dari kata sedekah yang banyak sekali disebut atau tersebut di dalam Al-Quran itu sendiri. Why I start with the prophetic the prophet hadith, okay, yeah, because there is no specific words, yeah, in the Quran regarding wakaf. But wakaf, yeah, we can including in word of sadaqah. Oke, oke. Nah ini ya hadis tentang wakaf itu biasanya mengacu kepada hadis yang diriwayatkan oleh apa namanya Ibnu Umar, ya putra dari Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi yang terdekat, ya. Tapi juga ada nanti hadis yang barangkali Anda sering mendengarnya, yaitu ada 3 amalan yang tidak akan terputus, gitu kan? Ya, eh, meskipun seseorang itu telah meninggal dunia, gitu kan? Ya, ada apa namanya sedekah jariah, ada ilmu yuntafa'u bihi, ada waladun soleh, ya yang yad'ulahu kepada orang tuanya. Ada doa anak soleh, ada ilmu yang bermanfaat, ada sedekah, namanya sedekah jariah. Nah, ada tiga amalan bagi orang Islam yang ini tidak akan terputus amalnya sampai meskipun orang Islam itu sudah meninggal dunia. Salah satunya adalah sedekah jariah. Nah, sedekah jariah itu artinya adalah wakaf itu sendiri, gitu ya. Oke. Tapi juga yang terpenting ini hadis ini sangat panjang sekali, ya, di mana sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab itu mewakafkan tanahnya di Khaybar. Khaybar itu sekitar utara kota Madinah gitu ya. Dan apa namanya? Kemudian Nabi menjelaskan bahwasannya kalau ingin apa namanya? Hartanya ini, harta Umar ini apa namanya? Bermanfaat gitu kan. Wakafkan aja gitu kan. Nah, gitu ya. Yaitu dengan cara apa? Ya, in syi'ta habasta aslaha wa tasoddaqta biha, ya gitu ya. Jika kamu mau maka tahan itu apa namanya tanaman-tanaman yang ada di kebunmu itu, ya termasuk tanah tempat tanaman itu tumbuh gitu kan. Nah kemudian kamu sedekahkan hasilnya, ya artinya apa namanya tanah tersebut oleh Umar diwakafkan kepada umat sudah bukan lagi milik Umar gitu kan, ya. Dan ketika eh, sebuah properti, sebuah aset itu diwakafkan, berarti sudah tidak lagi menjadi milik orang yang berwakaf itu, tapi sudah bisa menjadi milik umat, milik semua orang Islam, gitu kan. Dan milik semua orang Islam itu di dalam hukum Islam artinya milik Allah, nah, gitu ya. Belong to Allah, gitu. Ya. Nah, kemudian hasilnya dari apa namanya tanaman-tanaman yang tumbuh di tanahnya Umar di daerah Khaybar ini itu bisa diberikan, ya disedekahkan ke orang fakir, ya kemudian kerabat keluarga juga bisa mendapatkan. Oke, thank you very much Bu Yuli. Kemudian sedekah, wah ini apakah ini bagian dari wakaf atau bukan? Nah, gitu kan? Nah, ini it means sedekah, gitu ya. Tapi bukan sedekah yang jariah, gitu kan? Ya, oke. Tapi nanti di Turki Utsmani, ya para ulama Turki ini bisa mengatakan ini juga bisa menjadi wakaf, gitu kan? Karena bagi mereka tidak ada beda antara sedekah dengan wakaf, pokoknya sama aja, gitu. Oke, so ya dan tanah Umar ini di Khaybar ini tidak boleh diwarisin karena sudah diwakafkan, ya nggak boleh dijual gitu ya, nggak boleh juga dihibahkan. Hibahkan tuh diberikan kepada misalkan kepada anak cucu Umar atau kepada anaknya Umar bin Khattab, ini nggak boleh.
Ya, tapi gitu kan, hasil dari wakaf ini bisa diberikan kepada kerabat, pada keluarganya Umar untuk membebaskan budak saat itu, untuk apa namanya diberikan kepada tamu dan lain sebagainya, termasuk disedekahkan kepada fi sabilillah. Nah, ada juga riwayat yang penting juga, ini kaitannya dengan wakaf itu pada zaman sahabat dan tabi'in itu tidak hanya sifatnya atau bentuknya itu tanah gitu ya, tapi juga bermacam-macam termasuk wakaf uang itu sendiri. Ya. Nah, ini dijelaskan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari ya oleh salah seorang tabi'in namanya Zuhri. Ya. Az-Zuhri ini berkata ada seorang yang mewakafkan 1.000 dinar di jalan Allah dan uang tersebut diberikan kepada budaknya dan untuk diinvestasikan. Kemudian keuntungannya disedekahkan untuk orang-orang miskin dan kerabat dekat. Ya. Kemudian apakah ketika orang yang berwakaf itu uang ini boleh nggak memakan atau mengambil keuntungan dari 1.000 dinar tersebut? Ya, ya. Jika ia tidak menjadikan keuntungannya sebagai sedekah untuk orang miskin, ia berkata ia tidak berhak memakan dari keuntungan tersebut. Nah, jadi ada yang membolehkan, nanti kesimpulannya ada yang tidak membolehkan. Nah, ini dasarnya ya kaitannya dengan syariat wakaf ya, sehingga pada masa Nabi setelah Umar berwakaf, kemudian para sahabat Nabi berbondong-bondong untuk berwakaf mengikuti apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu. Okay. So this hadith or our prophet said about wakaf as Umar bin Khattab give his land in Khaybar to the Ummah as wakaf property. So after that, following by other prophets companions, to make a wakaf, but our prophet, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the first one, give wakaf, or make donation, Jadi selain Umar tadi, ketika mewakafkan tanahnya di Khaybar, itu ternyata Nabi kita Muhammad SAW itu juga memberikan teladan sebagai orang yang pertama kali berwakaf. Apa contoh wakaf yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam sejarah yang bisa kita catat? Ya, yang pertama adalah Nabi itu pernah berwakaf kebun kurma. Ya, ada sekitar 7 buah kebun kurma yang hasilnya ini adalah pemberian dari seorang Yahudi namanya Mukhairik. Ya. Jadi si Mukhairik ini sebelum perang Uhud dan ikut perang Uhud itu berwasiat, Nabi, nanti kalau aku meninggal di perang Uhud maka seluruh hartaku ku berikan kepada kamu, kepada engkau, maka kemudian Mukhairik meninggal dan seluruh hartanya itu kemudian disedekahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Nabi mewakafkan harta si Muhairik itu yang telah menjadi miliknya itu kepada umat, yaitu diantaranya ada 7 buah kebun kurma. Nabi juga berwakaf ketika setelah berhijrah ke Madinah, Nabi itu membeli tanah di daerah Kuba untuk didirikan masjid pertama kali, yaitu Masjid Kuba. Ketika Nabi ingin mendirikan Masjid Nabawi yang sekarang di Madinah, itu juga Nabi membeli
dari apa namanya, dua orang Ansor. Ansor itu artinya kaum yang menolong Nabi dan para sahabatnya yang berhijrah atau muhajirin. Ya, kemudian Nabi dari situ mewakafkan ya tanah itu untuk menjadi masjid. Ya, maka dari situ banyak sekali kemudian sampai sekarang gitu ya umat Islam yang mencontoh Nabi SAW dan sehingga kebanyakan wakaf ya itu sampai sekarang itu di masyarakat atau umat Islam itu adalah wakaf masjid. Nah, gitu ya. Oke. Jadi wakaf tanah Masjid Kuba dan Masjid Nabawi itu sendiri. Nah, di masa ini juga tidak kurang lebih dari 80 sahabat itu yang berwakaf ya. Setelah Umar bin Khattab itu berwakaf tanah Khaybar tadi atau kebun kurma di Khaybar itu. Mulai ada yang pertama yang terkenal adalah Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan itu berwakaf sebuah sumur namanya Sumur Ar-Raumah ya. Yang sampai sekarang masih eksis ya dan sekarang dipakai atau disewa oleh Kementerian Pertanian Arab Saudi ya. Di samping sumur itu dibangun kompleks pelatihan apa namanya bagi ya bisa jadi milik Kementerian Pertanian gitu ya. Selain ada sumur dan beberapa kebun kurma di sampingnya. Utsman juga berwakaf rumahnya ya di selatan Masjid Nabawi. Jadi Utsman ini pernah beli salah satu rumah dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sofiyah kalau tidak salah itu. Kemudian apa namanya di era sebelum modern itu ya, kurang lebih abad ke-19, karena ada perluasan Masjid Nabawi, ya kemudian ini ditukar guling, ya gitu kan, apa namanya tanahnya Utsman ini, ya gitu ya, ke tempat lain, ya di eh, agak jauh dari Masjid Nabawi, gitu kan, oleh beberapa orang kaya dari Maroko, gitu ya. Nah, sekarang tanah Utsman yang ditukar guling yang dari dulunya itu dekat Masjid Nabawi itu sekarang menjadi sebuah hotel. Di atasnya berdiri hotel, gitu ya, yang dikelola dengan baik oleh nazirnya, ya, secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan setiap tahun. Karena otomatis banyak jamaah haji atau jamaah umroh yang pasti akan membutuhkan tempat tinggal atau hotel, baik di Mekah maupun di Madinah. Nah, sekarang itu ada namanya Funduk atau Hotel Utsman bin Affan. Dan manfaatnya itu dari hotel itu setiap tahun salah satunya digunakan untuk membiayai operasional Masjid Nabawi di Madinah. So, ya, one of example of the companions wakaf after Umar bin Khattab is Utsman bin Affan. Ya, who donate, who making wakaf, okay, uh, one piece of land ya, in near of the Prophet Mosque ya, Masjid Nabawi, and now uh, this land ya becoming a hotel, okay, and making benefits, yeah, and this benefit of wakaf, yeah, uh, the nazir, yeah, of wakaf, yeah, make the benefit of wakaf to support uh, the operational, yeah, of uh, Prophet Mosque or Masjid Nabawi. So in this era, the first period, yeah, wakaf, yeah, the wakaf is covering all socio-economic dimension or socio-economic sector from religious sector ya, or worship, gitu ya, ibadah, till health,
education till social, because in the genealogy of wakaf, wakaf is not we call it wakaf, but also habs, okay. Or in North Africa, popular with hubus, okay. Jadi kalau wakaf itu sebetulnya punya sinonim, ada habs gitu ya, atau hubus kalau di Afrika Utara itu. Nah, salah satu macam dari habs itu adalah al-habsu fi sabilillah, yaitu apa namanya, berwakaf atau bersedekah atau berhabs itu di jalan Allah. Sehingga saat itu banyak sahabat yang berwakaf senjata, berwakaf kuda, berwakaf alat-alat militer gitu kan, alat perang gitu kan. Tuh. Nah, itu menurut teorinya namanya orientalis, namanya Pak Yosef Sah gitu ya. Bahwasanya di masa Nabi itu sudah ada namanya wakaf untuk militer, termasuk wakaf kesehatan, di mana didirikan banyak sekali klinik-klinik apa ya, sementara ya. Ketika perang itu kan ada apa yang bagian rumah sakit tapi sementara gitu ya, yang klinik-klinik kalau ada yang pasukan yang sakit gitu kan, mungkin korban perang atau apa, kemudian diobati di situ. Itu juga ada banyak sahabat yang berwakaf, sehingga wakaf untuk kesehatan itu bisa kita katakan bermula juga sudah ada genealoginya itu di masa Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. So we can conclude that wakaf during this era covering all socio-economic dimension or socio-economic sector, from religious, social religious to uh, economic or health education, because also the Prophet Mosque is not limit to uh, support the worship atau untuk beribadah saja, tidak, but also to educating the people, is convenience, so we can including this part as wakaf for education. Oke. Ini periode pertama, ya. Kita masuk ke periode kedua wakaf, yaitu wakaf di masa Umayyad era atau wakaf dinasti Umayyah. Setelah tadi para sahabat, para khulafa Rasyidin gitu ya. Ini dimulai kapan ini? Ini dimulai pada tahun 661. Kalau periode pertama tadi itu dari tahun 571 sampai 571 Masehi sampai 661, termasuk masa Nabi. Nabi itu lahir sampai meninggal tahun 632 sampai akhir Khulafaur Rasyidin 661. Nah, baru masa selanjutnya ada dinasti Umayyah. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan dan lain sebagainya. Itu dimulai dari tahun 661 sampai 750. Kita mengenal dinasti Umayyah ini ada khalifah yang sangat cemerlang, namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. One of the caliphate or caliphs, during this Umayyad era, the popular is Umar bin Abdul Aziz. So what is happened, wakaf during this era, the first one, there is a wakaf document, found, in this era. There is wakaf inscriptions, there is wakaf document, the first found, in this era. So in this era also there is a development of wakaf law or
canonization of wakaf, ya, within four Islamic school of law. Ya. Berkembang kanonisasi hukum wakaf di dalam mazhab fikih yang 4. And also, ya, muncul wakaf yang sangat penting, ya, salah satu jenis wakaf yang paling penting di dalam Islam, ya, yang sekarang sudah banyak dihapuskan, ada namanya wakaf ahli atau wakaf keluarga. Kemudian di masa ini juga ada namanya Khalifah Marwan bin Hakam yang mewakafkan pendirian jalan, ya, ke Haramain. Istilahnya kalau dalam sejarah wakaf itu adalah wakaf al-Haramain, gitu ya. Wakaf untuk kepentingan dua tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Maka dibuatlah jalan, di sepanjang jalan itu didirikan, namanya kalau dalam sejarah wakaf itu ada namanya khan, khanat. You know, in Uzbekistan, in Central Asia, there are many khan, lodging, hostel, hotel, you know? Like khanat. Yeah, khanaqah. Okay. Or in Persia, caravanserai. Okay. In Uzbek, maybe there is some kind. Okay. And this property, yeah, making a benefit to the pilgrims, okay, pada orang-orang yang naik haji, gitu ya. Karena wilayah Islam itu semakin meluas, jadi di sepanjang jalan itu para khalifah ini, Bani Umayyah ini mendirikan aset-aset wakaf yang mendukung bagi para jemaah haji. Mulai dari menyediakan lodging tadi, ya, hotel, kemudian air minum. Nah, air ini menjadi salah satu macam wakaf yang terpenting, gitu ya, menyediakan sumur, kemudian tempat-tempat ya di mana para jamaah haji itu bisa mengambil air. Karena zaman dulu, ya, itu kan perjalanan haji itu menjadi sangat penting dan membutuhkan, paling utamanya itu adalah air, gitu kan. Ya, ada yang dari Baghdad, ada yang dari kalau dinasti Umayyah ini dari Damaskus, gitu ya, dari Suriah dan lain sebagainya, dari Mesir dan lain sebagainya. Ya, maka dari sini ternyata wakaf itu tidak hanya masjid doang, gitu kan, tapi juga banyak sekali properti wakaf itu. Termasuk yang paling penting juga pada masa ini rumah sakit, atau diistilahkan namanya adalah bimaristan, itu didirikan pertama kali, ya, rumah sakit secara resmi itu pada tahun 706 Masehi oleh Khalifah dinasti Umayyah namanya Walid bin Abdul Malik di Damaskus, dan ini menjadi rumah sakit Islam berbasis wakaf pertama. Oke. Nah, ini, ya. Oke. Jadi this era, okay, popular, yeah, or known by the first Waqaf hospital in Islam, yeah, established in this Umayyad Empire or Umayyad dynasty, okay, by the Caliph Walid bin Abdul Malik in Damascus, okay. Also, ya, pada periode ini, ya, juga di ya, very cool, oke. Oke, juga ini dilakukan perluasan Masjid Nabawi, ya, atau Masjid Nabi di Madinah. Oke, nanti kita sambil tanya AI, ya, sambil googling bangunan-bangunan ini, gitu ya. Saya nggak sempat tadi ngasih banyak gambar, gitu ya. Anda nanti bisa ngecek sendiri, gitu ya. Jadi salah satu wakaf yang paling terkenal, ya, di masa klasik dan pertengahan Islam itu adalah wakaf Haramain, gitu ya. Yaitu apa? Wakaf yang benefitnya itu digunakan untuk mendukung operasional masjid
Nabawi atau Masjidil Haram di Mekah dan Madinah. Nah, itu yang paling penting. Ada banyak wakaf-wakaf ini di seluruh wilayah Islam, di Afrika Utara, di Mesir, di Baghdad, di Damaskus, yang jauh dari apa namanya Haramain, Mekah dan Madinah, ya. Tapi wakaf itu diniatkan, ditujukan untuk kepentingan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Mekah dan Madinah. Jadi ada transfer wakaf dari Aljazair misalkan, ya diteliti oleh Bu Miriam Foxter itu. Ada transfer wakaf dari Aljazair ke Tanah Suci ya untuk membiayai operasional Masjid Nabawi. Kan masjid itu kan besar. Saat itu butuh penerangan kan, butuh minyak gitu kan, butuh biaya pegawainya yang bersih-bersih gitu kan. Nah, semua itu dibiayai oleh banyak sekali wakaf-wakaf dari wilayah dunia Islam yang jauh dari Mekah dan Madinah. Ya, sehingga di situ ada namanya transfer wakaf. Ya. Oke. So during this Umayyad era, ya, also wakaf covering all socio-economic dimension. Ya, semua sektor socio-ekonomi itu covering by wakaf property or wakaf aset, including tadi ya Caravanserai Khan ya Khanat ya established by the Caliph Utsman sorry apa Umar bin Abdul Aziz. Oke. Sehingga ini menandakan bahwasanya tadi tesis pertama tadi wakaf itu menjadi pendukung utama ya yang mensupport ya eksistensi keberadaan termasuk sustainability ya kalau keberlanjutan dari masyarakat Islam sepanjang sejarahnya itu sangat didukung oleh wakaf itu sendiri. Oke. Oke, next we will continue to third period ya, periode yang ketiga yaitu adalah wakaf pada masa dinasti Abbasiyah. Ini tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Nah, apa yang terjadi ya wakaf pada masa ini? The first one is ya dinasti Abbasiyah itu merapikan administrasi wakaf dengan membentuk lembaga atau kementerian khusus wakaf disebut sebagai Sodr al-Wukuf ya atau al-Wakaf gitu. Nah, ini apa namanya bagian dari kalau diistilahkan sekarang namanya sentralisasi wakaf, wakaf centralization gitu ya. Pertama kali itu dilakukan di masa dinasti Abbasiyah ini. Jadi ada lembaga khusus, kalau zaman Nabi itu ada Baitul Mal, nah ini lebih khusus lagi, khusus tentang wakaf yaitu Sadr al-Wukuf. Kemudian wakaf juga mencakup banyak dimensi sosioekonomi, mulai dari pendidikan, didirikan banyak sekali madrasah al-Mustansiriyah, contohnya ya. Kemudian masjid, ya di mana-mana ada. Kesehatan, ada namanya Bimaristan Harun Ar-Rasyid, atau juga ada Hospital Al-Adudi, ya. Ya. Kemudian secara ekonomi juga ada bazar, ada pasar, ya. Ya. What we call it in Uzbek market bazar. Pasar is like pasar gambling. Pasar gambling, yeah, that's right. Okay. So in Istanbul there is a grand bazaar. Okay, big market. Okay. So because ya, salah satu wakaf yang terpenting dari sisi ekonomi atau di dalam sektor ekonomi adalah wakaf bazar ini. Ya, ya. Dan oke. Dan ini apa namanya erat terkait dengan istilahnya tata kota ya. Jadi wakaf itu sangat mempengaruhi tata kota banyak kota-kota Islam di Timur Tengah termasuk di Indonesia sendiri. Misalkan ya kalau di Istanbul atau di Damaskus ya
Ya, ini about wakaf and urban planning. Atau wakaf itu sangat mempengaruhi tata letak kota. Oke, for instance ya, Damaskus. Damaskus itu di sana ada namanya Masjid apa namanya Umayyah ya, Masjid di Bani Umayyah itu. Kemudian di sampingnya itu pasti ada pasar ya, dan di sampingnya itu pasti ada palace. Palace ini kalau diistilahkan sekarang istana atau keraton ya. Kemudian ada masjid dan di tengah-tengahnya ini ada square ya. Square itu alun-alun. Oke. Di sini ada bazar, ada pasar, ini ada mosque. Jadi ini satu kesatuan dimanapun, mau di Istanbul, mau di Damaskus, termasuk di Yogyakarta, ya, our beloved city, gitu ya. Nah, di Keraton Jogja itu ada alun-alun kan, di sampingnya ada apa? Masjid gede kan, ada masjid gede. Kemudian di samping alun-alun ada keraton, dan di sebelah utara keraton ada pasar Beringharjo. Oke, nah ini kan sama apa namanya posisinya gitu ya, tata letaknya gitu kan. Nah kebanyakan masjid gede sama seperti masjid Umayyah di Damaskus, ini ada wakaf dari Sultan juga. Masjid gede juga wakaf dari Sultan. Alun-alun ini tempat berkumpul ya, apa ya, masyarakat atau publik. Ada juga pasar, ada juga keraton istana. Jadi hampir sama. Semuanya ya ini terkait dengan wakaf itu sendiri. Termasuk apa namanya erasernya atau ini ya. Oke. Termasuk posisi madrasah, college. Madrasah atau college. Nah, di situ kan tadi dijelaskan bahwasannya kebanyakan sultan-sultan dinasti itu mendirikan sekolah berbasis wakaf. Tapi bentuknya seperti apa? Bentuknya itu adalah seperti ini. Ini ada satu kompleks madrasah, isinya ada masjid, kemudian ada sekolah, ada asrama, di sini ada banyak sekali ruko-ruko ya, atau warung-warung atau toko-toko yang disewakan. Di sini ada pabrik roti, ada kandang kuda, ada asrama, gitu ya, ada tempat tinggal. Jadi satu komplek. Gunanya apa? Ini satu komplek wakaf madrasah ini, ada masjid dan madrasah. Ya, ketika di sini ada toko-toko, ada warung, ya, ada pabrik roti, ini kan menghasilkan. Nah, hasil keuntungannya ini digunakan untuk membiayai ngasih scholarship beasiswa ke siswa-siswa studentnya, sekolah yang belajar di sini, guru-gurunya, imam yang apa memimpin masjid, ada imam tetap gitu kan. Kemudian ada tukang azannya, muazzinnya digaji juga dari hasil wakaf tadi gitu kan, produktif tadi. Kemudian sampai qori, tukang baca Quran itu juga dibaca. Nah, biasanya satu komplek ini dibangun, diwakafkan oleh banyak sultan-sultan yang ada di dinasti. Contohnya itu adalah Khalifah Al-Mustansir gitu ya, yang di Baghdad itu punya namanya Madrasah Al-Mustansir ya. Kalau di Kairo itu banyak sekali ada Sultan Barkuk, Polawun dan lain sebagainya. Jadi ini bagian dari bagaimana wakaf itu yang pada aslinya itu adalah wakaf dalam bidang pendidikan, katakanlah madrasah, tapi juga covering all socio-economic dimension, including economics, ya, including health, ya, including religious, ya, atau terkait dengan masjid. Jadi itu. Nah, selain itu juga ada banyak namanya wakaf-wakaf yang kaitannya dengan tanah pertanian. Biasanya ada satu jenis wakaf di dalam Islam tuh wakaf dari sultan namanya adalah irsyad.
Wakaf irsyad itu adalah ketika para sultan itu memberikan tanahnya kepada masyarakat atau orang-orang yang berjasa, ya. Ya, kalau di apa namanya di Jogja itu ada istilah namanya tanah gire atau apa gitu ya, tanah kas desa dan lain sebagainya yang semua itu berasal dari dulu dari sultan itu. So eh, ini adalah wakaf pada masa dinasti Abbasiyah, ya hampir kurang lebih sekitar 500 tahun ya itu ada itu. Ya, oke. Termasuk mendirikan pemandian umum ya. Jangan dikira kalau zaman dulu itu sudah ada toilet ini ya. Ternyata sudah ada toilet gitu ya. Ya, tapi digunakan secara umum gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya pada masa ini memang Islam itu mencapai golden age, masa keemasannya yang tidak bisa dilepaskan dari wakaf itu sendiri. So, the next period is Ottoman Empire gitu ya. Ini wakaf Turki Utsmani dan bisa dikatakan ini menjadi the golden age of wakaf ya. Banyak pengamat mengatakan seperti itu. Ini berlangsung lebih selama 600 tahun mulai dari tahun 1299 sampai 1924 Masehi. Ya, namanya Kesultanan Turki Utsmani atau dinasti Turki Utsmani. Oke, tapi sebelumnya tidak saya masukkan di sini. Ada banyak juga dinasti seperti dinasti Ayubi, dinasti Mamluk ya di Turki banyak di mana di Suriah, di Mesir dan lain sebagainya yang juga banyak sekali kalau kita mau eksplor itu kaitannya dengan peran wakaf ya di dalam masyarakat saat itu gitu. Tapi kita akan langsung ke Turki Utsmani. Nah, kata kuncinya ada beberapa. Yang pertama adalah wakaf mengalami masa keemasan di era ini, terutama di abad ke-15 dan 18. Nah, ini siapa yang berpendapat? Ya, ada salah satu historian, ya, sejarawan namanya John Barnes, gitu ya, yang dia punya buku tentang wakaf Ottoman ini. Nah, kemudian wakaf juga menjadi faktor pendukung utama eksistensi Kekaisaran Ottoman. Ya. Dan yang terpenting juga, ya, pada masa ini didirikan Kementerian Khusus Wakaf. Ya, artinya wakaf mengalami sentralisasi kembali. Ya, didirikan pada tahun 1826 di era reformasi atau Tanzimat oleh Sultan Abdul Hamid I. Oke, ya. Dan ini menjadi genealogi dari kementerian wakaf ya yang ada pada masa modern sekarang ini. Kalau kita Kementerian Agama lah gitulah ya. Tapi ini adalah Kementerian Khusus Wakaf atau namanya Nazaret Fakih gitu. Nah, ini juga menjadi penting pada masa ini juga wakaf covering ya all socio-economic dimension ya. Ya, starting from education, there are many college, there are many madrasah, library, yeah, based on wakaf. Also, religious, socio-religious dimension or sector. For example, Sulaimania Mosque, yeah, in Istanbul, the house of uh, for the needy and the poor, ya rumah rumah orang miskin atau orang yang fakir gitu ya. Also there is dapur umum ya seperti sekarang MBG itu ya, makan siang gratis gitu ya. Ya. Itu juga dulu ada dapur umum disupport oleh wakaf itu sendiri. Untuk kesehatan ya banyak juga didirikan rumah sakit berbasis wakaf. Salah satunya adalah yang sekarang menjadi sebuah universitas namanya Besmi Alem.
Oke, jadi namanya Besmi Alem apa namanya Valide University. Aslinya ini adalah sebuah rumah sakit basis wakaf yang didirikan atau diwakafkan. Wakifnya itu adalah namanya Besmi Alem Valid. Nah, ini adalah ibu dari Sultan Turki Utsmani namanya Abdul Majid. Sama juga dari sisi ekonomi juga wakaf ini covering this sektor, oke. Ada bazar, ada tanah pertanian dan lain sebagainya. Sampai di sini is there any question? Ada pertanyaan? Yeah, Oke, the, what was the, what she gave, oke. I don't know what she gave, and what was the thing that after that people started to do wrong? Oke. This one, Anwar. Point B, oke. In bahasa, the Prophet, ya, give his wakaf, ya, in terms atau in form, ya, when he established the first mosque in Islam, yeah, we call it Masjid Kuba, Yeah. Kuba Mosque, and also his mosque, Masjid An-Nabawi, yeah, yeah, it is part of Waqfun Nabi, yeah, or the Prophet's Waqaf, yeah. There are two Waqaf property, yeah, in the form of mosque, yeah, including Kuba Mosque and Nabawi Mosque. Okay, okay. Sorry, I explain in bahasa. Okay, okay. Di zaman dahulu kan itu tuh di zaman-zaman Rasulullah dan dari Semarang begitu bagus manage wakaf sampai ada pabrik itu ada semuanya gitu. Terus ini kan ketika orang-orang yang karena punya anak itu mereka jadi cerdas, jadi bervalue dan mempunyai berkekuatan Berpendidikan lah. ya, memiliki value yang jelas. Terus bisa mandiri dan bisa support juga, jadi bisa terus-terusan musikal gitu Pak. Terus kenapa kok di era sekarang tidak seperti itu Pak? Kenapa kok di era sekarang tidak begitu bagus manage wakaf itu? Apa alasannya Pak? Makasih. Oke. Nah, nanti kita akan sampai ke periode terakhir yaitu periode modern ya, ya atau saya menyebutnya itu global Islam. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Thank you for the question. Ya, hemat saya pertanyaan Anda ini bisa jadi benar di satu sisi, bisa jadi tidak tepat kalau kita melihatnya dari sisi lain. Sebenarnya sampai sekarang pun gitu ya, ada banyak lembaga-lembaga pendidikan, SMA, SMP, pesantren atau universitas yang itu semua didirikan dari wakaf, entah itu tanahnya atau apapun gitu kan, dari wakaf, tapi juga dikelola dengan baik sehingga masih manfaatnya itu bisa seperti yang saya ceritakan tadi. Ya, contohnya, for instance, ya itu ada pesantren Gontor, nah gitu kan. Di Ponorogo itu juga kebanyakan dari wakaf, gitu kan. Ada misalkan di Mesir ada Universitas Al Azhar. Ya, Universitas Al Azhar itu salah satu universitas tertua di dunia Islam yang didukung oleh wakaf, mulai dari gaji dosennya, biaya SPP, tuition fee-nya, gitu kan, ya itu gratis. Ya, ya. Jadi termasuk saya pribadi mengalami itu. Saya apa namanya? Saya dulu tinggal di asrama
Al-Azhar itu di Mesir, itu saya dapat makan 3 kali sehari, kemudian apa namanya tinggal di sana gratis, ya, kemudian dapat beasiswa setiap bulan, ya, itu semua dari mana? Ya, salah satunya dari wakaf. Saya nggak bayar SPP kuliah itu kan, gratis. Nah, itu semua dari manfaat wakaf kalau dikelola dengan baik. Berarti kan sampai sekarang masih ada kan? Ya, tidak semua itu kemudian apa namanya berbeda dari zaman dulu gitu kan. Ada yang apa namanya dikelola dengan baik wakafnya itu sehingga bermanfaat sampai sekarang. Gitu ya. Oke. Ya, jadi itu. Kemudian kita akan lanjut ke wakaf yang terakhir ya, di periode terakhir yaitu modern era. Oke, Fauzia, ada mau bertanya? Iya Pak, mau nanya. Tadi kan dijelasin bahwa Eh ini yang unmute saya atau silakan. iya Pak. Jadi kan tadi dijelasin bahwa Tapi kamu harta masih benda apa yang ini? Masih mute ya? apa Pak ya? Enggak tuh. Belum, ini saya nggak bisa dengar tuh. Mana suaranya? Halo, Fauzia, Halo, iya Pak. Mas Panglima. Iya Bu. Tadi mau nanya, raise Ya hand. Bu, terdengar Bu. Iya, Dengar nanti, nggak ya Bu? nanti belakangan aja. Saya Masih Ada mute dengar kok. Nah, Nah, itu baru tuh. Oh iya. Jadi kan tadi dijelaskan kalau harta benda yang sudah diwakafkan itu kan artinya sudah milik Allah ya Pak. Jadi Iya. em, ada nggak itu berarti kan sudah mutlak gitu ya statusnya gitu. Ada tidak kemudian kalau misalnya statusnya itu tuh bisa berubah gitu status dari wakaf itu. Misalnya karena suatu hal apa gitu misalnya dan statusnya itu berubah gitu. Misalnya tidak jadi diwakafkan gitu atau bagaimana? Oke. Oke, Fatimah, bisa dengar suara saya ya? Siapa? What? Fauzia, sorry. Bisa dengar suara saya, Mbak Fauzia? Bisa Pak? Can you hear me? Ya bisa Pak. Oke, jadi wakaf itu salah satu hukumnya kalau seseorang itu terus sudah Pak. mewakafkan properti, tanah, rumahnya, bangunannya, ya, termasuk benda-benda yang lain yang boleh diwakafkan, itu tidak boleh cancel, tidak boleh membatalkan atau diambil lagi gitu ya. Itu tidak boleh gitu ya. Karena itu menjadi salah satu ciri pembeda dari wakaf dengan jenis-jenis sedekah yang lain. Ada zakat dan lain sebagainya ya. Secara umum ya seperti itu. Kecuali nanti memang ada salah satu jenis wakaf yang dia sifatnya temporer. Ya, temporer itu terbatas waktunya. Misalkan Fauzia apa namanya mewakafkan uang sejumlah 10 juta gitu ya selama apa namanya setahun gitu ya ke lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang ya. Nah, nanti selama setahun itu ya uangnya Fauzia akan ditahan kemudian dikelola atau diinvestasikan oleh lembaga keuangan syariah itu, nah kemudian kan menghasilkan. Nah, hasilnya itulah yang kemudian nanti akan disedekahkan menjadi manfaat wakaf. Tapi kemudian uang Fauzia 1 juta itu nanti bisa diambil lagi, balik lagi ke Fauzia, ya, setelah setahun berlalu. Nah, itu salah satu contoh dari wakaf tapi yang terbatas waktunya atau temporer. Dan itu diperbolehkan seperti itu. Ya.
Misalkan Mbak Fauzia atau Fauzia pengen punya tuh apa namanya mobil atau punya istilahnya apa ya motor di rumah nganggur. Ya, kemudian Mbak Fauzia pengen mewakafkan secara temporer ke tukang Gojek atau biar dipakai buat Gojek selama setahun gitu kan. Nah, itu boleh ya, tapi namanya wakaf temporer. Nanti setelah setahun diambil lagi ya apa namanya motor atau mobilnya itu ya dari tukang Gojek yang kita berikan wakaf itu. Itu juga bisa dikatakan sebagai wakaf temporer. Tapi secara umum wakaf itu artinya adalah kita memberikan harta, properti, aset kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini untuk Allah itu artinya untuk masyarakat umum atau umat Islam itu sendiri. Oke ya. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain? izin bertanya Bapak, izin. Ya, silakan. Eh, eh, ini kan sampai sebenarnya saya kalau saya melihat dari kerajaan Turki Utsmani ini kan semua terkait apa ya, perekonomian khususnya di bidang wakaf kan cukup berkembang pesat ya. Salah satunya kan ada namanya wakaf uang kan kalau nggak salah ya di ketika di apa Turki Utsmani. Nah, pengelolaannya wakaf uang di Turki Utsmani ini apakah sama seperti yang saat ini berjalan atau masih masih simpel. Yang kedua, eh, saya pernah dengar dulu kan terkait eh, apa ya, yang sumur itu yang sampai saat ini yang sumur dari sahabat Usman kan masih masih dipakai itu. Apakah eh, dana pengelolaannya itu kita kita kelola keluar keluar dari urusan umat, misalkan kita membuat apa ya eh, fasilitas umum gitu, apakah diperbolehkan ya? Karena itu kan juga sampai sekarang sepertinya sih masih masih bisa dimanfaatkan gitu ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mas siapa Panglima, Ya. Panglima Torik bin Ziyad. Ya, Hah? Oh Al-Huda, saya kira Torik bin Ziyad yang di Andalusia itu. Oke, tadi pertanyaan yang pertama saya agak kurang jelas, tapi yang kedua itu kita intinya ya ketika wakaf itu sudah di apa namanya ikrarkan, ya sudah diberikan, berarti tidak bisa kembali lagi pada orang yang berwakaf itu, kecuali tadi ada jenis wakaf temporer gitu ya. Nah, jadi begini, orang yang diberikan wakaf untuk mengelola itu namanya adalah nazir. Nah, nazir ini harus betul-betul amanah ya untuk mengelola, menjaga barang wakaf atau benda wakaf atau properti wakaf itu dengan baik. Ya, kalau tidak nanti bisa rusak, bisa hancur, bisa hilang. Berarti nazirnya tidak amanah. Di dalam hukum Indonesia nanti nazirnya ini bisa digantikan dengan nazir yang lain gitu kan. Oke. Sehingga pada intinya benda wakaf itu sejak awal itu harus diusahakan untuk dijaga ya bentuknya gitulah ya. Ya, keaslian dari pokok hartanya itu. Meskipun nanti bisa jadi di dalam perkembangannya bisa jadi berubah, misalkan tanah wakaf ini ya, nah, yang awalnya diikrarkan untuk apa namanya katakanlah sekolah. Nah, itu nanti bisa berkembang tidak hanya sekolah, tapi bisa juga dikembangkan ada untuk apa namanya sektor ekonomi, sekolah itu punya
warung, punya toko dan lain sebagainya, hal seperti itu diperbolehkan. Gitu ya. Yang penting apa? Tanahnya itu ya, itu masih ada gitu ya dan bermanfaat ya. Jadi seperti itu. Kalau yang pertanyaan pertama tadi saya kurang sejarah wakaf uang. Mungkin Pak Oh ya, yang terkait menarik wakaf ya uang. kalau sejarah Iya, Pak. wakaf uang memang ini ada sedikit yang menarik kalau di Turki Utsmani itu ada namanya wakaf uang ya, tapi skemanya itu skemanya pakai skema riba gitu ya. Ada interestnya gitu ya. Jadi orang berwakaf uang kemudian diputar gitu kan, wakaf uang ini ya untuk mengembangkannya ya itu dengan dipinjamkan dan kemudian eh, di charge ya diambil tambahan bunga di situ gitu ya. Nah, itu menarik itu ya di Turki Utsmani seperti itu ya. Tapi ini bagian dari apa namanya perjalanan sejarah itu ya yang sebetulnya kalau kita cek secara hukum Islam ya nggak boleh gitulah ya. Ya, mengelola dengan riba itu juga nggak boleh gitu ya. Tapi ada ulama saat itu yang membolehkan saat itu gitu ya. Nah, itu nanti saya kira itu bagian dari apa namanya diskursus gitu ya di terkait dengan wakaf di Turki Utsmani. Karena Turki Utsmani ini Turki ini sangat menarik itu ya wakafnya itu gitu ya. Oke, kapan-kapan kita lanjutkan itu ya Saya yang tanya, terkait dengan wakaf uang tanya ini. lagi Nah, dikit, ini Pak, boleh Pak ya? Besmi Alim Fakif University ya, Universitesi. Nah, gitu ya. Yang dulu adalah aslinya hospital atau rumah sakit jadi ya yang didirikan oleh salah satu ibu Sultan Turki Utsmani Sultan Abdul Majid ya namanya Besmi Alem. Nah sekarang masih eksis menjadi Besmi Alem Fakif Fakif Universitesi ya didirikan tahun 1845. Oke, nah di era modern kita masuk ke sini ya wakaf ini saya menyebutnya global Islam ya karena sekarang di era modern ini situasi secara politik itu tidak lagi ada kerajaan Turki Utsmani, dinasti Turki Utsmani atau apapun gitu ya. Sekarang semua wilayah Islam menjadi nation state gitu ya, negara bangsa. Sehingga ini mempengaruhi ya apa namanya bentuk-bentuk pengembangan wakaf itu sendiri. Nah, di masa modern itu wakaf itu dikelola secara sentral ya lewat Kementerian Wakaf. Ini kebanyakan di negara-negara yang mayoritas Muslim ya. Termasuk di negara kita Kementerian Agama ya meskipun secara langsung sekarang ada lembaga namanya Badan Wakaf Indonesia. Namun paling tidak pada masa modern ini ada 4 jenis atau macam turunan dari institusi wakaf atau katakanlah nazir ya atau nazorohnya ya. Yang pertama adalah state ya seperti Kementerian Auqaf dan Urusan Islam di Kuwait atau State Islamic Religious Council di Malaysia itu mereka mengelola wakaf tetapi mereka juga punya lembaga wakaf publik yang mengurusi wakaf contohnya di Malaysia dan namanya Yayasan Wakaf Wakaf Malaysia gitu ya. Karena bisa jadi nanti muncul masalah birokrasi wakaf dan lain sebagainya. Yang kedua, ya nazirnya itu ada perusahaan ya atau corporate. Seperti contohnya adalah Johor Corporation di Malaysia yang nanti punya apa namanya rumah sakit wakaf, ada namanya rumah sakit An-Nur dan lain sebagainya itu. Termasuk di Pakistan itu saya lupa namanya itu apa itu ya. Atau di India itu juga berbasis corporate ini perusahaan obat gitu. Yang ketiga adalah non-profit institution. Ya, institusi non-profit ya banyak sekali NGO non-government organization dalam bentuk yayasan, foundation ya seperti Muhammadiyah di Indonesia, Nahdlatul Ulama, kalau di Amerika ada ya ISNA ya Islamic Society in North America yang mereka juga mengelola wakaf.
Ya, tetapi sifatnya non profit ya, beda seperti bentuk yang kedua yaitu perusahaan. Dan yang keempat, yang terakhir, ini paling banyak di negara kita adalah individu atau nazir individu yang di dalam Undang-Undang Wakaf Indonesia itu minimal 3 orang. Artinya tidak hanya seorang gitu ya. Eh, gitu. Nah, ini paling tidak 4 bentuk organisasi wakaf ini ya, ini berkembang di era modern ya, di banyak wilayah-wilayah atau negara-negara Islam itu sendiri. Dan yang kedua, di era modern ini wakaf itu menjadi sumber alternatif pembangunan sosioekonomi setiap negara, gitu ya. Jadi menjadi sumber-sumber alternatif ya, yang mendukung pembiayaan pembangunan di setiap negara. Misalkan di Indonesia sekarang ada namanya sukuk wakaf, gitu ya. Nah, kalau kalian yang contohnya misalkan kalau kalian pergi, kalau di Jogja ini jalan-jalan ke Bandara YIA, nah itu di belakangnya kan ada terowongan ya, jalan bawah tanah itu kan. Nah, itu nanti ditulis di situ ada namanya ini dibiayai dari sukuk wakaf. Artinya wakaf itu menjadi salah satu instrumen keuangan yang bisa digunakan untuk apa namanya ya, menghimpun banyak dana, salah dari wakaf, dan kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan, ya, seperti di negara kita. Nah, eh, ini saya sebutkan beberapa apa namanya negara yang nanti Anda bisa eksplor lebih lanjut gitu ya. Bagaimana perkembangan wakaf di sana, di Malaysia, di Pakistan, di India, di Bangladesh, di Saudi Arabia, di Turki, di Kuwait, di Qatar, di Mesir, termasuk di Eropa dan di Amerika, semuanya sekarang sudah berkembang wakaf ini, tapi tadi dalam konteks yaitu negara bangsa ya, secara politik ya, sehingga ini berbeda dari periode-periode sebelumnya ketika wakaf itu dikelola oleh satu entitas yaitu dinasti, kerajaan, kesultanan atau empire gitu ya. Mulai dari Turki Utsmani tadi, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah seperti seperti itu. Ya, meskipun Nabi sendiri itu tidak mendirikan apa namanya kesultanan ya atau dinasti gitu ya, tapi Nabi itu mendirikan negara Madinah ya yang juga disupport dari wakaf itu sendiri. Yes, very good ya. So ya, ini adalah brief ya dari perjalanan wakaf during 1500 years gitu ya. 1500 tahun umat Islam atau setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat itu masyarakat Islam, umat Islam bisa eksis sampai sekarang ya. Itu tidak bisa dilepaskan dari wakaf itu sendiri. Di Indonesia ya, di mana-mana ada masjid berasal dari wakaf. Kalau tanahnya nggak wakaf, wah itu pasti sudah hilang itu masjid. Ya, nggak bisa kita beribadah, nggak bisa kita sholat, nggak bisa kita jumatan kalau tidak ada masjid wakaf. Di Indonesia juga kita bersyukur ada banyak sekolah Islam, ya madrasah, universitas yang didirikan dari tanah wakaf. Ya, artinya wakaf itu berdampak di bidang pendidikan. Ya, kalau di paling apa namanya paling banyak ya kita bisa melihat eh, beberapa universitas ya, ya termasuk di bidang kesehatan. Nah ini coba kita cek ada namanya rumah sakit yang berbasis wakaf di Indonesia. Rumah sakit mana itu? Ya salah satunya adalah Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Semarang. Nah, itu dulu adalah diwakafkan oleh namanya Pak Romani. Ya, wakifnya itu. Rumah Sakit Romani, Romani Muhammadiyah Semarang. Muncul nggak? Nah, ini dia.
Nah, ini rumah sakit berbasis wakaf termasuk yang pertama di Indonesia, berdiri tahun 1975 ya, yang sampai sekarang masih eksis, dan ini hasil wakaf dari seorang kaya, Pak Haji Romani ya. Nah, sampai sekarang masih eksis. Sudah melayani hampir berapa juta itu pasien ya dari wakaf itu sendiri. Nah, jadi itu lecture ya tentang sejarah wakaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Ya, kapan-kapan kita bisa lanjutkan untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ada kuisnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Aku ingin bertanya, Bu. Oke. Silakan. Silakan, Mas. Oke, tadi kan disebutkan bahwa ya ketika di Turki kan untuk menggunakan wakaf uang kan ada interestnya, ada ribanya. Nah, itu apakah Suaranya kurang stabil, Mas. Tulis di chat aja. Koneksi saya emang agak Tulis di hancur, Bu. Ya. Tulis di chat aja. Gak bisa, Bu, di close, Bu. Oh, di close. Oke. Iya, Bu. Kalau nggak pakai earphone boleh nggak? Mungkin itu bikin. Saya close kamera saya aja. Oh iya, chatnya di grup kelas bisa. Ya. PN. Ya udah saya tulis dulu ya, sebentar. Oke, grup kelas aja. So maybe is there any suggestion about the topic around the wakaf and also historical wakaf itself? Is there any topics and title maybe you can suggest to the students? Okay, regarding the future research about wakaf, I think there are many topics you can explore about wakaf. For instance, from history, case study. There are many wakaf institution, from health, economics, social aspect. You can explore it by case study or maybe other approach. Jadi kalian bisa mengembangkan riset-riset atau penelitian nanti bisa jadi untuk tesis terkait dengan wakaf ini, karena ini masih membuka lebar celah-celah penelitian kaitannya dengan wakaf ini, karena memang kita menginginkan wakaf itu kaitannya dengan pembangunan ekonomi atau human development juga, itu tidak hanya menjadi alternatif pembiayaan pembangunan tapi bagaimana agar wakaf ini betul-betul menjadi sumber utama pembangunan sebagaimana di sejarah Islam itu sendiri kan. Jadi bagaimana agar biaya pembangunan di negara-negara mayoritas Islam itu tidak hanya tergantung kepada pajak saja tapi kepada bagaimana wakaf ini bisa menjadi sumber pembangunan itu sendiri. Nah, kalau saya pribadi, salah satu hal kenapa wakaf itu bisa mengalami kemunduran, backward because karena
ada satu jenis wakaf yang ini mengalami abolish gitu ya, dihapus gitu ya di dalam sejarah Islam, yaitu wakaf keluarga ya, atau family wakaf gitu. Yang ini kebanyakan dipraktekkan di seluruh wilayah Islam di dalam sejarah Islam. Ya, jadi wakaf keluarga ini paling banyak dilakukan ya. Meski ini juga ada namanya jenis wakaf umum atau wakaf publik atau wakaf khairi gitu ya. Nah, itu saya kira perlu beberapa penelitian, diskusi dan lain sebagainya untuk mencoba merevitalisasi bagaimana wakaf keluarga ini bisa eksis kembali ya, terutama dalam konteks negara bangsa kita sekarang hidup gitu ya. Ya, contohnya kalau keraton itu kan dia sebenarnya wakaf keluarga itu kan. Ya, Gontor juga kan. Ya, Gontor juga itu kan. Ya. Nah, jadi saya kira eh, apa ya? Ada satu babak sejarah di dalam sejarah wakaf ini yang ini saya kira sangat kelam gitu ya. Ketika penjajah ya apa namanya? Kolonialisme gitu ya. Itu menghapuskan wakaf keluarga ini. Ya, itu contohnya di Aljazair, contohnya di India. Ya, itu para penjajah zaman dulu gitu kan, itu membuat hukum baru gitu ya, yang pokoknya ingin menghapuskan wakaf tanah ini dalam rangka untuk menguasai tanah orang Islam saat itu di banyak negara-negara yang dijajah gitu ya. Nah, dari situlah kemudian apa wakaf keluarga ini hancur gitu ya. Ya, karena ada undang-undang agraria baru atau undang-undang tanah yang dibuat oleh apa namanya para penjajah ini. Nah, itu salah satu sejarah kelam dari wakaf itu sendiri. Nah, saya kira ini bisa apa namanya, kalau ada yang tertarik tadi ya, ya itu bisa mengarah ke situ. Boleh. Nanti Pak ini Mas Torik bilang. Oh ya, oke. Thank you. Tadi disebutkan bahwa wakaf tunai ketika zaman Turk ini ada interestnya. Apakah itu berlangsung lama? Nah, tidak. Sekarang sudah tidak ada lagi. Itu hanya beberapa waktu, khususnya di daerah namanya di Bursa di Turki itu ya. Ya, itu yang pertama. Ya, apa? Oh, ada bank wakaf ya. Nah, menarik itu. Ya, di Turki sudah ada Vakif Bank gitu ya. Nah, itu saya kira menarik itu. Ya, termasuk bank wakaf pertanian atau apa, saya kira itu bisa menjadi istilahnya model ya bagaimana merevitalisasi wakaf itu sendiri. Yang kedua, bagaimana kok bisa terpilih menjadi nazir saat implementasi wakaf tunainya ada interest. Nah, itu silahkan nanti Mas Panglima, kalau Mas Tarif ya, El Huda atau Mas Panglima Huda, kalau tertarik nanti di googling aja atau ditanya AI, ada sebuah artikel namanya Ottoman Cash Wakaf gitu ya, atau wakaf bursa gitu. Itu salah satu yang membahas itu ya. Nanti silakan dicek kalau tertarik gitu. Skemanya modelnya seperti apa gitu. Nah, yang ketiga, apakah di zaman sekarang wakaf bisa diluaskan menjadi produk yang lain seperti mendirikan rumah potong hewan bersertifikat halal? Boleh, bisa jadi. Ini sangat memungkinkan gitu kan. Apa namanya dikembangkan model wakaf seperti ini. Dari sukuk wakaf itu nanti bisa juga bisa membiayai rumah potong hewan gitu kan dan lain sebagainya itu. Ya, saya kira itu ya. Ya, semoga bisa menjawab. Ya, silakan nanti bisa dieksplor lebih lanjut gitu ya. Tiga belas menit lagi. Menit ya, 13 menit lagi ada yang mau bertanya? Any other question? 15 minutes, minutes more. Ini mau buat
pengajuan judul buat tugasnya itu teleponan memang gitu Muan. Oh, sekarang. Iya Oh, sekarang. kalau Oh, dibahas di sini. kalau Oh, dibahas di sini. teman nggak apa-apa Oke, itu apa? atau nanti ya udah oke kalau nanti Nanti cash flow bursa. Bijaksana. Ini ada nih. Ada ya, Bijak. Ottoman ya. ada yang Cash wakaf of bursa ini ya. susah Cash of bursa ini silakan nanti bisa dicek gitu ya. ya Oke. Kalau tertarik silakan. silakan Nanti bisa diskusi banyak Bisa dengan diskusi. Bu Yuli gitu ya. Beliau expertnya memang wakaf. Gitu. ya apakah betul memang untuk disiapkan nanti PDF-nya ke Boleh nanti saya share. Ya, saya share. Nanti saya share lewat Bu Yuli. Dokter Muklis Rahman ini adalah dokter di bidang wakaf juga ya. Ini dari University Malaya. Ya. Ini PhD-nya dari PhD-nya dari S1 S2 di S1 2. S2 saya di mana? Oh, di UGM. ya S2-nya di UGM. for My degree. bachelor ya. My bachelor. Ya, Oh, my bachelor, bachelor in bachelornya Egypt, dulu. terus my master in Gajah Mada. Gajah Mada nih. Yes. Okay. So, Okay. But in Malaya, this is the there is university. like wakaf units. Okay. Like in other Malaysia universities, there are mostly they have wakaf Mostly unit. have a wakaf unit. Okay. Okay, thank you very much for your Station. session. Then we will continue Inshallah. another session at Dr. Askar. Inshallah. Actually, we will continue with Dr. Sanrego. Is one of the Majelis Ulama Council of member of Indonesian Ulama Council. However, today they have to discuss about the bullion bank. What is it? Bullion bank? This is a gold bank actually, but the fatwa is not settled yet until today. That is why he said I cannot come to the class. Ya, jadi hari ini mestinya contemporary issues on Islamic economic and finance diisi oleh Dr. Sanrego, tapi dia bilang ada kendala di mana fatwa yang sedang didiskusikan di MUI tentang bullion bank, bank emas untuk Indonesia itu belum settle. Jadi dia minta maaf banget, so hari Jumat ini belum bisa mengisi our subject. Oke? Gitu aja. Nanti habis asar kita continue ya, 15:30 with the next subject, contemporary issues on Islamic economic and finance. Oke, with me, insyaallah. Oke, kita break dulu. Mau ditutup atau continue lagi nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, masih berlanjut lagi. Jumat satu, tapi kita jadiin Jumat semua. oh Dua mata kuliah. Nah, I text you ya. ya Tuh, I send you text. siap Nanti linknya saya kasih. Langsung bisa isi nama gitu ya. saya nggak tahu Iya dong, misalnya kita ngisi nih Ah. temuan. Nanti kan untuk
ke si my kelasnya, langsung isi nama jenengan kan? Betul. Ya kan? Iya, caranya begitu katanya. Nanti langsung ke rekening jenengan, bukan nggak mampir-mampir, langsung. Oke, untuk yang itu kalau untuk yang apa namanya tanggal 1 sampai 5. Oke. Iya, jazakallah. Salam. Jadi, Apa? With you. still in this class? We still in this class? Or Yeah. to another class? No, still. Here. Okay. It was too sweet. Right. This is from Turkey. Tapi ini harus ngomong dulu, Bu. Enggak. Ngomong dulu. Di booking dulu, Bu. Oh, booking. Nanti itu tadi kan makeup. Oh, he sent me the files. Is it in? No. I'm so sorry. He's speaking bahasa mostly. Okay. Yeah, if you would like to discuss right now or another day, I will just tell me. I will provide the times. Or maybe the PPT slide you can translate to bahasa. And then our class just now has recorded by a brother who? Syahdan. And then he will pass to me, and then I will share to the groups. And then if you creative, the recording will be translated by AI to your language. It could be. But if you cannot, yeah, just put in from this recording, or maybe just no, I translate also, you know, here. Nih. When I'm talking, it's transcript for me. Just click here. And then recording and transcript. However, this is just record. And then finally we just took everything and then translate to our language. Oke, ya. Ambil saya langsung bayar langsung mau ke chefnya. Oke, makasih. Nih recordingnya. Ya. Enggak, tadi katanya mau dikasih ke saya. Katanya Mas Hadan ya di save harus off semuanya baru ke save. Oh tadi nggak ke recording? Ke record. Atau kalau mau di settingnya harus off dulu semua, baru dia langsung set ke kita. Oh gitu, sekarang out dulu nih. Semuanya harus off. Ini Bu Oke, Yuli. out dulu. Bu Yuli.